Om Swastiastu. Om Awignamastu Namaste. Nah, halo anak-anak kelas 3. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Ibu Sang Hyang Widiwaso. Dan pada hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan penilaian tengah semester pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Nah, kita langsung saja. Kata tri dalam Triparata artinya A5, B4, C3, D2. Nah, jadi sudah jelas, kita silang option C anak-anak ya. Kemudian nomor selanjutnya ya. Nomor selanjutnya. Triparata berasal dari dua kata, yaitu kata tri dan parata ya. Jadi kita pakai silang option B. Nomor 3. Yang termasuk bagian triparata di bawah ini adalah, ingat pembagian triparata APB asih punya bakti. Nah, berarti ini sudah jelas jawabannya adalah A ya. Nomor 4 ya. Melakukan donor darah merupakan pengamalan dari donor darah ya. Asih, B punya, C bakti, D maitri. Nah, punya anak-anak ya. Punya itu artinya bantuan. Kita harus memberikan bantuan. Bantuan berupa uang, darah, bahan pokok dan lain sebagainya. Nomor 5. Yang perlu kita beri pertolongan adalah orang yang sedang bagaimana yang perlu kita bantu seperti itu. A. Beruntung, B. Bahagia, C. Kesusahan, D. Pada saat orang itu ulang tahun. Nah, jadi bantulah orang yang sedang kesusahan. Ya, itu jawabannya. Nomor 6. Ajaran yang mengajarkan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat adalah Triparata. Jadi jawabannya ya, Triparata. Nomor 7. Manusia harus menumbuhkan sikap saling apa? Dengan makhluk lainnya. Harus saling mengasihi, menyayangi. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Nomor 8. Yang merupakan salah satu bagian dari ajaran Triparata adalah, ingat, APB asih punya bakti. Ini sudah jelas sekali, ini sudah sering sekali Pak Kadek ajarkan. Nomor 9. Saling hormat menghormati dengan sesama teman dan makhluk lainnya adalah arti dari saling hormat menghormati. Asih, asuh. Asih itu artinya menyayangi. Asah saling mengasah. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Nomor 10. Memberikan bantuan kepada orang lain harus ikhlas tanpa pamrih. Nah, ini sudah jelas. Harus ikhlas anak-anak tanpa pamrih. Nomor 10 D. Nomor 11. Perilaku asih terhadap tumbuh-tumbuhan dapat diwujudkan dengan perilaku kasih sayang terhadap tumbuhan bagaimana? A. Mencabut, B. Memotong, C. Membiarkan mati, D. Memberi pupuk. Nah, harus anak-anak beri pupuk selain menyiram, memberi air. Nomor 12. Sujud bakti kepada orang tua dapat diwujudkan dengan perilaku di bawah ini kecuali membentaknya, menuruti nasihatnya, membantunya, merawatnya. Nah, kecuali ini artinya yang bukan anak-anak ya. Jadi membentaknya. Nomor 13. Menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dan antar manusia dengan lingkungannya merupakan penerapan dari ajaran A. Trikaya Parisuda, B. Triparata, C. Trihita Karana, D. Trisandhya. Nah, ini adalah C anak-anak ya.
hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. 14. Yang disebut kitab Pancamaweda adalah kitab Pancamaweda, Bhagavad Gita. Nomor 15. Arjuna meminta nasihat kepada Sri Krishna ketika akan perang Ramayana, Bubat, Majapahit, Baratayuda. Baratayuda itu sama dengan Mahabharata, ya. Nomor 16. Manusia memiliki dua sifat dalam dirinya, yaitu asuri sampat dan ada asuri sifat raksasa, bahkan berhadapan dengan daiwi sampat. Nomor 17. Sifat keraksasaan disebut dengan, tadi sudah Pak Kada jelaskan. Ya, kita langsung jawab saja asuri sampat. Nomor 18. Sifat asuri sampat hendaknya dapat dihindari agar tercipta. Sifat-sifat keraksasaan itu harusnya dapat dihindari supaya apa? Supaya tercipta keharmonisan, anak-anak. Ya. Hindari itu sifat-sifat raksasa. Biar hidup kita itu menjadi harmonis, bisa hidup kita menjadi bahagia. Nomor 19. Perilaku yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Iri hati, B. Rendah hati, C. Angkuh, D. Dengki. Nah, ini harus rendah hati, anak-anak, ya. Rendah hati. Nomor 20. Sombong, angkuh, dan iri hati adalah contoh sifat, ini sifat yang jelek ini, ya. Sifat yang jelek ini berarti ini adalah sifat dari keraksasaan atau asuri sampat. 21. Sifat Dewi Sampat adalah sikap yang cenderung untuk berbuat baik. Kalau Dewi Sampat itu baik, ya. Karena itu adalah sifat para dewa, sifat yang perlu diteladani. Nomor 22. Anak tertua dari Panca Pandawa yaitu apa? Yudhistira. Ya. Yudhistira. Nomor 23. Ibu kandung dari Bima yaitu, ibu kandungnya si Bima itu adalah apa? Siapa? Ibu kandungnya Bima itu adalah Dewi Kunti, anak-anak. Ya, Dewi Kunti. Nomor 24. Di antara 5 Pandawa dan 100 Kurawa, murid yang pintar dari Bagawan Drona memanah, yaitu yang paling pintar memanah. Siapa? Yudhistira ini ahli tombak, Bima ahli gada, Arjuna ahli panah, Nakula ahli pedang. Jadi Arjuna, ya. Nah, kembali ke nomor 23, ibu kandung dari Sang Bima yaitu kalau Dewi Madri memiliki anak Nakula Sadewa, ya, seperti itu. Yang menjadi kusir nomor 25, yang menjadi kusir Arjuna saat perang Batara Yuda di Kurukshetra adalah Krishna, ya. Krishna. Kalau Salya ini adalah kusirnya si Karna. Drona ini guru Drona Aswatthama. 26. Ibu dari Nakula dan Sadewa adalah, ini tadi sudah Pak Ade jelaskan. Jawabannya adalah Dewi Madri. Nomor 27. Guru dari 5 Pandawa adalah gurunya siapa? A. Drona. Ini gurunya, ya. Kita langsung silang option A. Kalau Bhisma itu kakeknya, kalau Dresta ini adalah pamannya. Kemudian nomor D, Resi Wyasi itu adalah Maharesi yang tidak begitu gini di cerita Mahabharata, ya. 28. Atau Resi Wyasi ini adalah pengarang cerita dari perang Baratayuda atau Mahabharata.
Nomor 28. Anak yang paling bungsu dari Dewi Madri dengan Prabu Pandu adalah Sadewa, anak Nakula dan Sadewa. 29. Awatara Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan Dharma adalah siapa? Awatara Dewa Wisnu? Krishna. Ya, kalau dalam cerita Ramayana, Dewa Wisnu turun menjelma menjadi Rama. 30. Percakapan Krishna dengan Arjuna saat perang Mahabharata dijadikan kitab Bhagavad Gita. 31. Bhagavad Gita merupakan salah satu kitab suci agama Hindu, ya. Jangan sampai ini salah, anak-anak. 32. Dalam Bhagavad Gita disebutkan orang yang baik disebut bersifat Daiwi Sampad atau sikap dewa. 33. Manusia dikatakan paling sempurna karena memiliki tri pramana, dwi pramana, eka pramana, sabda pramana. Karena memiliki tri pramana, paling lengkap. Sabda, bayu, idep. Ya, sabda itu artinya suara, bayu itu artinya bisa bergerak, idep artinya bisa berpikir. 34. Di bawah ini yang termasuk contoh perilaku Daiwi Sampad adalah, sifat Daiwi Sampad ini sifat dewa, atau sifat yang baik, sombong, mengganggu teman, terlambat datang sekolah, rajin belajar. Anak-anak ini yang paling baik. 35. Sinar suci Sang Hyang Widi adalah arti dari, ini anak-anak, Dewi Sampad, ya. Karena berasal dari dewa. Dewa itu artinya dip itu artinya sinar suci. Nah, kemudian 36. Sifat manusia seperti raksasa adalah arti dari Asuri Sampadana. 37. Orang yang memiliki sifat sombong akan, kalau anak-anak memiliki sifat sombong itu pasti akan dijauhi orang lain, dijauhi sama teman, ya. 38. Perilaku yang dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Bertengkar dengan teman, menolong dengan imbalan, bangga dengan diri sendiri. C. Melakukan kewajiban dengan baik. Ini adalah perilaku atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 39. Dengan rajin melakukan sembahyang dan selalu melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan dijauhkan dari sifat apa? Sifat raksasa. Ya, sifat raksasa atau Asuri Sampat. 40. Ajaran Tripararta dapat diamalkan dengan sengaja, terpaksa, disuruh, baik. Harus dengan baik. Nah, hanya itu anak-anak pembahasan penilaian tengah semester yang bisa Pak Kadek berikan untuk anak-anak kelas 3. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf, ya. Pak Kadek akhir dengan Param Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.